Halo semuanya, semangat pagi, pagi, pagi. Walaupun kalian melihat video ini di pagi hari, siang, sore, ataupun malam, saya akan mengucapkan semangat pagi agar kita semua tetap bersemangat. Perkenalkan, nama saya Medinati Soraya Alfia dari jurusan Antropologi Angkatan 2018 Universitas Airlangga dengan NIM 071811733030. Alasan saya membuat video ini ialah pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Korporat yang diajar langsung oleh Bapak Muhammad Adib. Kalian juga jangan lupa subscribe dan tonton semua video bermanfaat dari laman YouTube Etnografi TV. Oke? Dan alasan yang kedua ialah saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih pemimpin perempuan dalam menanggapi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Penasaran? Yuk simak kelanjutannya. Gaya pemimpin dalam suatu kepemimpinan ialah salah satu faktor untuk mengetahui perilaku kepemimpinan tersebut. Dalam suatu kepemimpinan sendiri memiliki 3 ciri, yakni yang pertama, persepsi sosial atau kecakapan dalam melihat dan memahami suatu kondisi. Yang kedua, kemampuan berpikir atau kecakapan dan kecerdasan. Yang ketiga, keseimbangan emosional. Pemimpin sendiri tidak memandang gender, laki-laki, perempuan, itu semua dapat menjadi seorang pemimpin. Bahkan, seorang pemimpin perempuan pun telah banyak yang membuktikan bahwa mereka mampu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Membahas kepemimpinan, tentu seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dan juga pandangan untuk menanggapi, menghadapi, serta mengambil keputusan dalam suatu permasalahan. Jika dikaitkan dengan permasalahan saat ini, tentu dapat dikaitkan dengan ditemukannya vaksin COVID-19 dan produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, yuk mari kita sama-sama membahas bagaimana sih tanggapan pemimpin perempuan Indonesia dalam menanggapi produksi vaksin COVID-19. Pertama, mari kita pahami sistem keamanan uji klinis vaksin COVID-19 saat ini. Kepala BPOM Penika Lukito mengatakan bahwa penerbitan EUA dilakukan setelah pihaknya melakukan kajian terhadap uji klinis fase 3 vaksin COVID-19. BPOM juga mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan Brazil. Menurut Agi dan Johnson tahun 1990, gaya kepemimpinan perempuan lebih demokratik dibandingkan dengan pria dalam lingkungan organisasi. Dalam permasalahan COVID-19 ini sudah banyak pemimpin dunia yang bergotong royong mengatasi hal tersebut. Dari cara penanganan hingga jalan keluar beradaptasi terkait pencegahan COVID-19. Di sini saya mengambil contoh tanggapan terkait vaksin COVID-19 dan juga produksi vaksin COVID-19 dari Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial dan juga Wali Kota Surabaya tahun 2010 hingga 2020. Lalu ada Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi atau biasa kita kenal Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Dilansir dari YouTube Kompas TV, Bu Risma ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, beliau telah menyiapkan anggaran dari CSR untuk vaksin COVID-19 di Surabaya. Namun, setelah mengetahui pendistribusian vaksin akan dibagikan gratis ke warganya, tentu respon Bu Risma sendiri sangat senang dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut juga terkait dengan anggaran CSR yang telah disiapkan untuk vaksin COVID-19, Bu Risma memutuskan untuk menggunakannya demi keperluan lain yang lebih bermanfaat. Selain Bu Risma, ada pula respon dari Bu Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri yang dilansir dari YouTube Berita Indonesia Link dan juga web berita newsdetik.com yang menegaskan bahwa diplomasi akan terus dilakukan dalam pengawalan kehadiran vaksin COVID-19. Bu Retno mengatakan selain kerjasama bilateral, saat ini bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri sedang melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk mengadakan vaksin multilateral. Hal ini dilakukan guna mendukung upaya pemerintah dalam pengolahan dan penanganan pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonomi melalui kerjasama dengan pihak lain.
Dari permasalahan dan contoh di atas, dapat dikaitkan dengan teori situational approach yang dikemukakan oleh Paul Hersey dan juga Ken Blanchard. Selain itu, ada juga teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Terkait teori situational approach, ialah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya, juga dibangun atas dasar asumsi yang tidak adanya gaya atau perilaku kepemimpinan yang cepat mengaruhi perilaku manusia. Untuk itu, pemimpin yang efektif harus memiliki perilaku atau gaya kepemimpinan yang fleksibel dan mampu mendiagnosis situasi yang dihadapinya dengan menggunakan gaya dan perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif tidak tergantung pada sifat-sifat tertentu, tetapi lebih bergantung pada seberapa sesuai sifat-sifat pemimpin tersebut dengan kebutuhan dan situasi. Teori selanjutnya ialah teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, yang dikutip langsung dari Van Meter dan Van Hom tahun 1975 dalam Agustino 2012, yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Nah, begitulah pemaparannya. Dari video tadi kita jadi tahu bahwa pemimpin perempuan, terutama di Indonesia, juga dapat menanggapi dan mengambil suatu keputusan secara tegas dan rasional. Di sini kita saling belajar bersama, saya pun tidak luput dari suatu kesalahan, maka dari itu saya sangat menerima kritik dan saran yang akan kalian berikan kepada saya. Kalian dapat memberikannya di kolom komentar dan kita bisa diskusi bersama jika ada pembahasan yang salah dari pemaparan yang saya jelaskan di video tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Semangat pagi!